Burung aja tenang, burung. Tapi burung nggak punya akal, nggak punya akal aja mantep sama Allah. Bagaimana kalau dia punya akal? Kenapa yang punya akal nggak mantep sama Allah? Burung aja mantep. Dia pergi pagi lapar. Apa tuh pergi pagi? Kerja juga. Yang namanya tawakal itu bukan maknanya tidur-tiduran di masjid lalu minta turun emas dari langit. Bukan. Burung pagi-pagi. Apa maknanya pagi-pagi? Usaha. Kata burung, al-harokah barokah. Ngeluyur dari kandang itu membawa berkah. Kemana? Tuhan tidak paksa kerja di mana, yang penting keluar rumah. Jangan ngerem aja di rumah. Perasaan hidup dirinya doang yang paling susah. Kagak ada yang susah yang lain. Ngerem aja. Enggak, burung keluar. Keluar pagi-pagi. Keluar. Ngapain? Usaha. Kemana? Kemana saja, yang penting usaha. Dia berangkat lapar, pulang kenyang. Diopeni nama Allah, ketemu rezekinya. Tuh burung begitu, burung. Ya Allah, ampe tuh burung ilernya aja mahal, padahal enggak baca ratib. Ilernya itu walet mahal gitu. Mungkin bilang aja iler saudara, ini iler udah baca ratib gitu. Burung aja begitu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina fazidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Betul ya? Halaman berapa? 115. Lau tawakkaltum, andai kalian tawakal, 'ala Allahi, kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, niscaya Allah memberi rezeki pada kalian, kama yarzuqut tayra, sebagaimana memberi rezeki oleh Allah akan burung, taghdu khimasan, berpagi-pagi itu burung padahal lapar, ay tadhabu bukratan wa hiya jia'un, yakni pergi oleh burung pada pagi hari padahal dia burung itu lapar, wa taruhu bitanan, dan pulang oleh burung padahal kenyang, ay wa tarji'u asyiyatan wa hiya mumtali'atul ajwaf, yakni dan pulang oleh burung padahal petang hari padahal dia penuh temboloknya, yakni perutnya. Fadzakara annaha taghdu wa taruhu fi talabi rizki, maka menyebutkan oleh Nabi akan bahwasanya burung itu berpagi-pagi dan pergi dan pulang fi talabi rizqi, pada mencari rezeki. Wal makna, adapun tafsir hadisnya,
law i'tamadtum 'ala Allah, andai berpegangan oleh kalian kepada Allah, fi dhahabikum, pada perginya kalian, wa maji'ikum, dan datangnya kalian, wa tasarrufikum, dan berdaya gunanya kalian, wa alimtum, dan kalian yakin, annal khaira biyadih, akan bahwasanya kebaikan yakni rezeki itu ada di tangan kekuasaan Allah, lam tansarifu, niscaya tidak pulang oleh kalian, ila ghanimi, melainkan padahal beruntung, salimin, lagi selamat, wala aghnakumut tawakkulu 'ala Allah anil iddikhari katair, dan niscaya mencukupkan akan kalian oleh tawakal kepada Allah daripada menyimpan, katairi, seperti burung. Lakinnakum i'tamadtum 'ala quwwatikum wa kasbikum, akan tetapi kalian itu berpegangan atas kemampuan kalian dan usaha kalian. Wa hadza yunafit tawakkula, dan ini berpegangan sama kemampuan dan usaha, yaitu menafikan akan tawakal. Wa ruwiya an ba'dil ulama anna asyaddal khalqi tawakkulan at-tayru wa tama'an an-namlu. Diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa yang paling sangatnya makhluk dari segi tawakalnya yaitu burung, wa tama'an, dan yang paling sangatnya makhluk dari segi tamaknya an-namalu, yaitu semut. Semut. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih menerangkan tentang cahaya yang bisa dipetik daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni daripada la ilaha illallah ada rahasia akhlak mulia di dalamnya. Bagi siapa yang meyakininya akan muncul sifat tawakal. Tawakal adalah sukunul qalbi siqatan biwa'dir rabbi. Tawakal itu ketenangan jiwa dalam hal urusan rezeki, karena percaya habis dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal berbanding lurus dengan iman. Manakala iman seseorang itu bagus, niscaya tawakalnya kepada Allah itu bagus. Begitu sebaliknya, bila mana iman seorang itu rendah, maka tawakal kepada Allah juga rendah. Jadi tawakal itu berbanding lurus dengan iman, kuat dan lemahnya, tinggi dan rendahnya. Saudara-saudara sekalian, seorang hamba Allah bila benar dia ma'rifatnya kepada Allah, bila benar dia pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhidnya bagus dengan segala asma dan sifatnya, maka kebagusan tauhid itu akan melahirkan di dalam hatinya kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang mantap kepada Allah tentang urusan rezeki. Maka si hamba akan ngadep terus kepada Allah. Hatinya si hamba
akan bergantungan kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita akan menerangkan dalil betapa pentingnya tawakal, betapa mesti ada di dalam hati sanubari seorang muslim tawakal yang bagus kepada Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, juga Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya, dari sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, sahabat hebat, sahabat luar biasa Umar bin Khattab. Nabi bilang, ma salaka Umaru fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan akhar. Bila mana Umar bin Khattab lewat dalam satu gang, setan lari terbirit-birit lewat gang yang lain, takut diislamin sama Umar bin Khattab. Saking mantapnya keimanan Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk urusan daripada rezeki. Mantap Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar meriwayatkan hadis, kata Nabi, lau tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Islam, andai kalian benar tawakalnya sama Allah, benar berserah diri hatinya sama Allah, tawakalnya benar, bukan mulut tapi tawakal sifat hati, benar tawakalnya, pastikan Allah kasih rezeki kayak anda sebagaimana Allah kasih rezeki sama burung. Anda bakal beroleh rezeki seperti burung beroleh rezeki, di mana pergi pagi lapar, pulang sore kenyang. Artinya, saudara, burung binatang, bukan manusia. Dua, burung enggak punya akal, bukan manusia. Tiga, burung enggak punya kantor buat dia kerja, beda sama kita. Empat, burung kagak punya ijazah biar kata SMA begitu. Apalagi dokter ke Sardini, kagak ada ijazahnya. Berikutnya, burung kagak punya kontrakan, beda sama manusia. Berikutnya, burung kagak punya aplikasi Gojek, beda sama manusia. Tapi burung ampeniari hidup, dan banyak, bukan hidup doang, bisa menghidupi anak-anaknya. Semua anak-anaknya yang gak bisa terbang sukses pada bisa terbang. Dan burung bisa bangun rumah, ada tempatnya. Burung padahal ijazah gak punya, kontrakan gak ada, SK gak punya SK, kayak Ustaz Ali kagak punya tuh burung, tapi mantap tenangnya dalam hati. Masa kita orang majelis ngaji, ratib dibaca, ratib haddad, dalail punya, sallallahu alaihi Muhammad ada,
la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100-an habis dohor. Apalagi ya, la haula wala quwata illa billahil latifir razzaq 100 kali banda asar. Apalagi itu, rabbighfirli wali walidayya 100 kali banda maghrib. Apalagi itu, la hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali banda isya. Apalagi itu, subuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Punya. Lalu kita bingung sama hidup, kalah kata Nabi ama burung. Burung aja tenang, burung. Tapi burung nggak punya akal. Nggak punya akal aja mantep sama Allah. Bagaimana kalau dia punya akal? Kenapa yang punya akal nggak mantep sama Allah? Burung aja mantep. Dia pergi pagi lapar. Apa tuh pergi pagi? Kerja juga. Yang namanya tawakal itu bukan maknanya tidur-tiduran di masjid lalu minta turun emas dari langit. Bukan. Burung pagi-pagi. Apa maknanya pagi-pagi? Usaha. Kata burung, al-harokah barokah. Ngeluyur dari kandang itu membawa berkah. Kemana? Tuhan tidak paksa kerja di mana, yang penting keluar rumah. Jangan ngerem aja di rumah. Perasaan hidup dirinya doang yang paling susah. Kagak ada yang susah yang lain. Ngerem aja. Enggak, burung keluar. Keluar pagi-pagi. Keluar. Ngapain? Usaha. Kemana? Kemana saja, yang penting usaha. Dia berangkat lapar, pulang kenyang. Diopenin sama Allah, ketemu rezekinya. Tuh burung begitu, burung. Ya Allah, sampai tuh burung ilernya aja mahal, padahal enggak baca ratib. Ilernya itu walet mahal gitu. Mungkin bilang aja iler saudara, ini iler udah baca ratib gitu. Burung aja begitu saudara, begitu. Kenapa? Mantap yakinnya sama Allah. Maknanya saudara, yang namanya tawakal itu bukan kagak usaha. Kita harus paham. Kita urut yang namanya para nabi-nabi, mereka lah teladan kita berbicara tawakal. Nabi-nabi kita urut. Imam Ibnul Jauzi tuliskan di dalam kitab Talbisu Iblis, bagaimana iblis itu mengelabui orang berbicara tawakal. Dia kagak paham betapa Nabi menjadi panutan buat kita bersama. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam tawakal juga, tapi kerja sebagai petani. Nabi Adam tuh petani, nanam padi. Itu kerjaan Nabi Adam. Orang yang tawakal juga betani. Nabi Adam. Kalau ada di antara sampean yang betani usahanya, petani kembang, palem, segala macam tuh, kembang. Udah berubah jadi kontrakan kayaknya. Begitu. Itu begitu. Itu nyontoh Nabi Adam alaihissalam. Siapa lagi? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam menjadi tukang kayu, nebangin pohon, bikin kusen, bikin gagang golok, bikin apa tuh yang buat cabe ini nih, apa namanya, alu. Itu Nabi Nuh kerjaannya dagang, bikin alu, bikin kusen, bikin kuda-kuda. Itu kerjaan Nabi Nuh. Siapa lagi? Nabi Zakaria sama, tukang kayu, nebangin pohon, gergaji, bikin kusen, bikin kipas, bikin kayak gini nih, ukir-kuiran begini. Itu Nabi Zakaria. Tawakal. Enggak kemudian tidur aja, enggak.
Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi apa kerjanya? Tukang ngebon. Ngebon jagung. Beda nih ngebon sama betani. Betani sawah. Kalau kebon itu tanah darat, diolah, nanam. Itu yang petani kembang, petani anggrek, itu ngebon namanya. Kebon, begitu, kebon. Itu kerjaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngebon biasa. Nabi Idris jadi apa? Konveksi, tukang jahit, neci, ngobras namanya. Tuh, itu kerjaan Nabi Idris. Termasuk daripada nulis, itu Nabi Idris. Kaligrafinya bagus, Nabi Idris bagus, bikin kaligrafi. Kalau bagus mau ditaruh di masjid, laku juga, mahal itu yang kayak begitu. Itu Nabi, nggak nganggur, nggak. Nabi Soleh dagang. Nabi Soleh dagang. Ini yang dagang-dagang ikut Nabi Soleh. Nabi kita Muhammad SAW juga dagang. Bagaimana cara dagangnya Nabi? Luar biasa manajemen bisnis Rasulullah SAW. Ada itu tokoh tuh, Pak Safi Antonio itu nulis itu, entrepreneur ala Rasulullah SAW. Bagaimana bisnis? Ada prinsip bisnis, etika bisnis, dagang. Waktunya ada online, ikut online. Gua mau dah, ya ketinggalan. Begitu, dagang. Jangan nggak dagang. Begitu, dagang. Itu kayak begitu. Jadi banyak kerjaannya. Nabi siapa lagi? Nabi Sulaiman, tukang bikin jala ikan, jala burung, begitu tuh. Begitu, bikin palesan, begitu, tahu palesan, begitu, neger, begitu, tahu neger nggak? Oh iya, orang Parung Jaya ini, begitu. Dulu banyak sawah belakang tuh, begitu. Itu Ustaz Ali sawah ya dulu, gitu. Ngalamin gak Ustaz Alinya? Oh ngalamin, gitu. Itu kerjaannya. Nabi Dawud alaihissalam tukang pandai besi. Nabi Dawud pandai besi, bikin golok, bikin cangkul, begitu. Itu kerjaan Nabi Dawud, bikin baju, rompi dari besi, tameng, bikin senjata, AK-47. Itu Nabi Dawud yang bikin rencong, badik, celurit, begitu, golok, bedog ya, apalah namanya dah. Banyak dah tuh. Itu Nabi Daud tuh urusannya. Jadi begitu saudara, tidak berpangku tangan. Begitu. Nabi Syuaib ngangon kambing, urusannya ngangon kambing. Nabi kita juga dulu ngangon kambing. Begitu. Ini maknanya apa? Usaha. Ndak ada yang berpangku tangan. Begitu, usaha. Santri itu harus usaha. Ndak boleh dia ndak usaha. Usaha. Jangan nggak usaha. Begitu, jangan. Begitu. Ntar kalau nggak usaha, dia ngegerutu mulu kalau subuh. Habis sholat duha, Tuhan, enggak ada yang mati apa yang nggak ada tahlilan. Begitu dia berkata. Ini ndak bener ini. Yang kayak begini ini. Jadi haruslah kita usaha apa yang kita bisa. Begitu. Kalau nggak bisa apa, jadi karyawan. Nabi Yusuf tuh jadi karyawan kerja. Begitu. Jadi ndak ada yang nggak usaha. Tawakal itu penting. Nabi tawakal, tapi usaha. Ndak ada yang nggak usaha. Kita kudu usaha. Burung aja usaha, walaupun yakin tuh burung rezeki dijamin oleh Allah, tapi ngeluyur tiap hari. Ngeluyur, saudara, jangan nggak ngeluyur. Keluar kemana kek? Pagi main ke rumah temen,
nanti bakal muncul di hati, daya, gua kira gua doang yang susah, parahan dia. Begitu. Gara-gara berteman tuh, keluar, jangan di rumah mulu, keluar. Mata kita dua, jangan memandang kesulitan doang, kemudahan banyak yang Allah kasih, ketenangan hidup kayak sekarang. Coba saudara kita yang ada di Palestina, bom mulu, kita kan alhamdulillah tidur aja ngorok, betul nggak? Ngiler lagi, begitu. Meski nggak laku dijual juga, nggak kayak burung walet, enggak. Itu begitu saudara, tenang, masih makan, begitu. Mau ngapain kita? Hidup, waktunya ibadah, waktunya ngaji, waktunya sholat ya sholat, waktunya mancing ya mancing. Jangan dibikin susah hidup, begitu. Jangan. Jadi saudara, kalau sesekali saudara makan di restoran, foto, jangan kagak, foto. Kalau makan di restoran tuh, atau diajak sama temennya ke pura-pura keluar aja kencing, kayak foto. Begitu, foto. Nanti kapan di share-nya? Saudara nggak punya duit, share di grupnya. Kata temennya, wih makan di restoran, padahal lagi tidur, gitu, lagi tidur. Itu mau share, orang begitu ketipu, begitu. Lihat aja tuh, nge-share lagi, duren lagi, kagak, udah diliatin ini foto 10 tahun yang lalu kayaknya ini. Kita juga tahu itu, begitu. Jadi hidup itu yang tenang-tenang aja, biasa aja. Jangan kita ini kita itu, biasa hidup. Jangan dibikin stres amat. Hidup yakin, burung diopenin rezekinya sama Allah, burung. Ya Allah, burung luar biasa. Mantepnya tuh burung, kantor nggak punya, kontrakan nggak ada, toko nggak ada, ijazah nggak punya. Ya Allah, relasi nggak punya, hidup. Kenapa? Yakin tawakalnya, yakin. Jadi tawakal itu saudara bukan tidak usaha, karena tawakal sifat hati. Saudara buka warung, buka warung, hati pasrahin, biar saya tidak tahu alamatnya rezeki, tapi saya yakin rezeki tahu alamat saya. Begitu, jangan takut. Maka pembeli itu wakil Tuhan, bukan Tuhan, wakil Tuhan. Tuhan kirim dia untuk bagi rezeki sama kita. Begitu. Bos di kantor itu wakil Tuhan. Tuhan kirim rezeki melalui pimpinan perusahaan di mana kita kerja. Ini semuanya begitu. Jadi jangan kita berkata, ini gimana nih hidup ya. Jangan pakai gimana. Bingung. Jangan pakai bingung. Ikhtiar aja. Ikhtiar. Dan ini adalah hal yang paling penting. Tawakal. Dan tawakal tidak maknanya tidak usaha. Usaha namanya, usaha, tawakal. Lihat bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ceritain Nabi, jangan-jangan saudara belum ngamalin pada bagian ini tentang Nabi. Jadi Nabi itu saudara, kenapa dakwah kemana-mana? Begitu Nabi itu dakwah, bagaimana? Emang gak teriak tuh bininya pada rapi, tawakalnya rapi. Nabi itu kalau sudah 1 Muharram, kalau kita jangan 1 Muharram dah, kita nggak pakai. Ini menceritanya 1 Muharram. Kalau kita 1 Januari kan begitu, tahun baru. Nabi kalau udah Januari begitu kalau kita. Kalau di hadisnya bukan Januari, Hijriah. Kalau sudah 1 Muharram, kalau kita orang 1 Januari bagi duit sama bininya.
Berapa tuh bininya Nabi? Sebulan. Biasanya bagi duit sama bini sebulan berapa? 3 juta. Baik, 3 juta. Maka Nabi langsung bagi 36 juta sama bininya. Nih, 1 Januari sampai 31 Desember Nabi kalau bagi duit sama bini setahun semuanya Nabi, nggak ada bulan, setahun. Itu begitu Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab, Imam Muslim juga jelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihim. Rasulullah itu memberi nafkah sama bininya setahun. Nih, tahun baru Nabi ngajar kemana-mana. Tenang. Udah pernah belum? Udah pernah belum? Nah, contoh begitu. Tapi bolehkah dicontoh? Entar dulu pada bagian ini, entar dulu. Bini kita bukan kayak bininya Nabi masalahnya. Kalau saudara langsung ngasih 36 juta, udah besok udah langsung ke Tanah Abang aja. Habis, saudara stres. Begitu. Saudara, begitu. Begitu. Nabi itu setahun. Nih, tahun. Selebihnya dari itu. Ya, berdakwah, buat bagi, buat apa. Bininya udah tenang. Enggak kayak kita. Kita khuruj tabligh kemana bini kita, udah ada Tuhan, enggak begitu, enggak bagi dulu. Kalau kita mau pergi nih dakwah, nih Neng, saya mau pergi dakwah 3 hari, apa tuh namanya ya, khuruj jaulah 3 hari, nih 3 juta ya 3 hari, begitu pergi. Iya baik bang, nih pulang nih bang, kapan khuruj lagi? Begitu kata bininya, kapan keluar lagi? Begitu. Jadi begitu bininya. Jadi kalau burung itu masih di hutan, makannya rezeki Allah, makannya tanggung jawab Allah makannya. Tapi kalau udah kita kandangin, makannya tanggung jawab kita. Dosa kita kalau sampai burung itu mati nggak kita kasih makan. Dakolatim ro'atun naro fi hirratin habisatha. Ada perempuan masuk neraka gara-gara piara kucing yang dia kagak dilepas, kagak dikasih makan, kagak. Sama piara burung. Kalau kita demen tuh burung, piara, kasih makan. Jangan belinya doang, ngasih makan enggak. Beli pelet, beli ini, beli apa, jangkrik, apa aja dah makannya, tergantung daripada burungnya tuh. Beli, jangan enggak. Itu begitu. Kalau Nabi setahun dah. Jadi bininya ibadah, ya tenang begitu. Saya ngeri kalau bini kita kayak begitu tuh. Ini belum habis Januari udah habis begitu. Yang tadinya pasar malam ganti Tanah Abang aja, mall begitu. Tapi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini saudara menerangkan pentingnya kita tawakal. Jadi tawakal ini dari mana asalnya saudara? Dari ma'rifat yang benar kepada Allah, bahwa kita yakin di dunia ini sebagai tamu, dan Allah tuan rumah pasti ngopenin kita. Tauhid kita yang benar, Allah punya kudrat, Allah punya iradat. Kedua, kita harus pahami bahwa dunia ini ada hukum kausalitas, sebab akibat. Saudara pengen untung, ya dagang. Saudara pengen pinter, ya menuntut ilmu. Saudara pengen sehat, ya berobat. Artinya perlu ikhtiar. Sebab akibat. Nggak bisa saudara diam aja. Namanya ayatus sunan.
Jangan sampai kita percaya pada ayat takdir tapi kita melupakan pada ayat sunan. Ini enggak ada tawakal. Begitu. Coba kalau petani, udahlah kalau kata Allah panen kita nggak nanam padi, ya habis. Begitu, mati kita. Jadi ikhtiar itu perlu. Ikhtiar tidak menafikan tawakal. Justru tawakal itu adanya ba'dal ikhtiar. Itu begitu. Ketiga, yang namanya tawakal itu berangkat dari husnudzon billah, rasa tenang, baik sangka sama Allah, ilokan. Bila burung aja diopeni nama Allah, yang ibadah juga enggak, masa kita yang ibadah kagak diopeni nama Allah. Ini husnudzon nama Allah, baik sangka sama Allah. Kucing aja yang makannya ikan dan ampeni hari, kucing takut sama air dan rezekinya di air hidup, masa kita bingung mikirin hidup. Ini ada bermasalah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal berangkat dari keyakinan yang bulat. Selama kita hidup, rezeki akan ngejar kita, bukan kita ngejar rezeki. Rezeki maranin kita, kayak ajal maranin kita. Orang tidak bakalan mati sebelum rezekinya habis, sebagaimana orang gak bakalan mati sebelum ajalnya habis. Rezeki dan ajal beriringan, dan rezeki itu macam-macam, saudara. Ada rezeki dohir, ada rezeki batin. Rezeki batin hidayah, ngaji, taat sama Allah, rezeki batin. Keluarga rukun, anak baik-baik, rezeki batin. Rezeki dohir, ya itulah duit dan seterusnya, itu rezeki dohir. Maka kita harus pahami tentang tawakal ini, saudara. Karena Al-Quran menyatakan, wa idza azamtum fatawakkal 'ala Allah. Jadi tawakal itu ba'dal azmi, ikhtiar, jangan enggak. Karena itu, saudara, agar supaya kita tawakal, maka kita harus benar ngajinya, jangan sampai berpangku tangan. Maka diterangkan oleh Syekh Nawawi di sini, fadzakaru annaha taghdu wa taruhu fi talabi rizki. Nabi sebutkan bahwa burung itu pergi mencari rezeki. Burung aja usaha, tuh itu tawakal. Jadi tawakal kalau benar kudu usaha dan maksimal usahanya. Jangan banyak kongres, kongko-kongko ora beres. Jangan. Manfaatin waktu sebaik-baiknya. Dan harga yang terbesar dari kesuksesan adalah memanfaatkan waktu. Para salafus soleh menjadi hebat karena pandai memanfaatkan waktu. Dan rezeki terbesar adalah waktu dari Allah. Waktu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Saudara, ini adalah manajemen, hal yang paling penting. Kata Syekh, wal makna tafsir hadis ini, law i'tamadtum 'ala Allah, kalau Anda benar-benar berpegangan, bertumpuan sama Tuhan dalam pulang pergi, bisnis, kerja, yakin rezeki ada di tangan Allah, mantap hati. Tapi kita wajib ikhtiar, nggak boleh nggak ikhtiar. Begitu, bayi juga ikhtiar, ikhtiarnya nangis. Burung juga ikhtiar, apa aja ikhtiar. Kalau kita tauhidnya benar, berpegangan nama Allah hatinya, rezeki di tangan Allah. Tapi kita berangkat kerja, kita gojek, kita dagang nasi uduk, apa aja dah, daripada usaha. Lihat orang tua-tua kita dulu, lam tansorifu illa ghanimin. Anda nggak bakalan pulang melainkan membawa satu keberuntungan. Harus keluar rumah, jangan diem aja, jangan keluar rumah. Begitu, keluar rumah salimin, selamat. Usaha tidak pernah menyalahi hasil, asal tawakalnya yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wala aghnakumut tawakkul 'ala Allah 'anil iddikhar. Dan kita pasti diberikan kecukupan oleh Allah dengan tawakal yang ada, daripada nyimpen kayak burung. Burung gak nyimpen buat dirinya, anak aja bawa. Nabi juga begitu, buat bini ada. Maka bagi bujangan silahkan, enggak kerja enggak apa-apa, enggak ada yang durusin. Begitu, ngapain capek-capek kerja, yang durusin kagak apa kagak. Mau ngapain? Ibadah yang banyak. Tapi orang yang udah menikah, yang punya anak, nggak boleh dia tidur mulu. Dia usaha apa ke yang dia kerjain, usaha keluar rumah. Begitu, saya pengen dagang yang girang terus, dagang abu gosok gitu, dikit-dikit tepuk tangan mulu, girang banget dia. Saya pengen dagang, pokoknya laku nggak laku habis. Ente dagang es laku habis, nggak laku juga habis. Pokoknya apa ya, jalanin. Jangan kita nggak usaha, harus ada usaha. Begitu, harus ada usaha. Jangan banyak minta-minta. Al yadul uliya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Al mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Mukmin yang mampu, kaya, bisa berbagi lebih didemenin dibanding mukmin yang lemah. Begitu saudara. Ini nanti ikhtiar, usaha. Itu kayak begitu. Jadi maknanya tawakal itu bukan tidak usaha. Tawakal itu tidak menafikan usaha. Bahkan kata ulama, kalau berbicara tawakal, tidak ada yang tawakalnya paling hebat selain burung. Burung itu tawakalnya luar biasa, luar biasa. Dan itu yang harus kita contoh. Dan yang paling tamak dalam hidup adalah semut. Jangan nyontoh semut. Coba lihat semut, ya Allah, kerja luar biasa, pala jadi kaki, kaki jadi pala, tuh semut. Bukan sendiri, bininya, anaknya, mantuknya, cucunya, cicitnya, cocotnya, pokoknya semuanya diajak kerja gotong royong, tapi enggak bisa kebangun rumah, enggak bisa. Luar biasa, karena tamak. Tapi lihat burung, kerja cuma begitu dong, pergi pagi, pulang sore. Dia bisa bikin rumah, kadang di rawa-rawa tuh rumahnya. Begitu, kayak begitu. Pakai disusun, diputer-puter segala macam. Ya Allah, bagaimana tuh cara buat kayak begitu tuh burung. Tapi sekarang sudah nggak ada rawa-rawa, udah. Tuh mantap. Kenapa? Tawakalnya benar. Tawakalnya benar. Kita tawakalnya nggak benar. Kita lihat orang rumah yang gede-gede di metro. Ya Allah, rumah tuh gede banget, rumah gua kecil. Aduh, rumah lu kecil. Iya. Anak lu berapa? 7. Itu muat. Begitu. Tandanya punya anak lagi. Katanya kecil. Itu lain, malam-malam garapnya. Iya, kecil, muat. Begitu. Udahlah, jangan sampai dikeluhin mulu. Sebab ngeluh itu kayak orang makan kuaci. Tahu kuaci enggak? Orang makan kuaci itu habis banyak, kenyang kagak, pegel iya. Begitu, memeniran di mulut, makan kuaci. Orang ngeluh tuh begitu, beres kagak urusan, pegel iya. Jangan banyak ngeluh hidup. Udah jalanin aja. Hidup, jalanin. Hidup ini adalah anugerah untuk disyukuri, bukan musibah yang untuk dikeluhi, bukan. Hidup ini nikmat, bukan malapetaka. Maka kita harus pahami. Dan rezeki beda dengan gaji. Kalau gaji ada selipnya, kalau rezeki nggak ada. Kalau gaji ada ukurannya, kalau rezeki seringkali datang tak terduga. Begitu, beda. Begitu. Ini kita harus pahami. Dan kita akan hidup asal memiliki tawakal yang bagus. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai anda tawakalnya benar,
kayak tawakalnya burung. Allah bagi rezeki Anda enggak puyeng dalam hidup. Kenapa kita banyak puyeng? Kurang tawakalnya kita sama Allah, kurang. Akhirnya kita capek, hidup kita kurang. Kita lebih demen memakai baju punya orang lain, akhirnya kegedean. Begitu, ini yang repot. Kita mendingan pakai baju punya sendiri, pas di badan. Begitu, teman kita direktur, kita kondektur, iya jangan gayanya kayak direktur. Begitu, itu saya lihat lagi jalan-jalan, itu saya lihat lagi ke puncak lah, dia emang ngebos, toko punya, kontrakan banyak. Kita kayak dia, payah kita, habis stres. Begitu, salah kita, salah. Kita harus pahami, dan hidup harus tawakal. Percayakan, arih nafsaka anit tadbir, tenangkan jiwa Anda dari banyak ngatur-ngatur kehidupan. Capek, Anda makhluk yang lemah, punya Tuhan yang kuat. Anda makhluk yang miskin, punya Tuhan yang kaya raya. Anda harus tanamin di hati Anda, kaifa akhaful faqr wa ana abdul ghani. Ngapain gua takut susah, Tuhan gua kaya raya. Dan ini berhasil. Masyarakat muhajirin dari Mekah pergi ke Madinah, bahasa Betawinya bawa kolor doang, tapi bukan kolornya, bawa iman yang mantap kepada Allah. Sukses. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya mantapnya tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tawakal berangkat dari keimanan yang benar kepada Allah. Tawakal berangkat dari husnudzon kepada Allah yang benar. Tawakal berangkat daripada paham bahwa di dunia ini ada hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Nggak bisa, kita nggak boleh berpangku tangan. Kita perlu ikhtiar dohir, tapi jangan ngandelin otak, capek. Tapi kita harus ikhtiar batin juga, harus ada suplemen, harus punya zikir. Maka saya tuh suka bagi sama kawan-kawan majelis, adalah ratib, adalah dalail, adalah sallallahu Muhammad Nabi SAW. Buat apa? Ikhtiar batin, biar kita jangan sampai stres dalam jalanin hidup kita. Nanti ada ketenangan, dan ketenangan itu memunculkan inspirasi. Ketenangan. Kalau saudara tidak tenang, nggak ketemu bagaimana ini yang tenang dalam hidup. Dan ini adalah hal yang paling penting di dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah taufik dan hidayah, memiliki akhlak yang mulia, tawakal kepada Allah dengan benar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.